Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Dokar dimanapun kamu berada, ketemu lagi dengan saya, Amelia Ayu, dalam acara Dokar, dakwah obrolan kajian agama yang ramah. Kali ini saya hadir dalam tema Hadisul Ifki, antara hoax atau fakta. Seringkali ya, tanpa kita sadari, kita berada di dalam situasi ini, menerima dan mendengar berita yang belum jelas kebenarannya, atau yang biasa kita sebut hoax. Reaksi yang muncul pun beragam. Ada yang cuek, ada yang tetap meneruskan berita tersebut, ada juga yang jadi ragu karenanya. Lalu bagaimana sebenarnya sikap kita dalam menyikapi berita hoax ini? Pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya, Bang Nurce, yang akan bercerita tentang tema kita kali ini. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bang ya. Alhamdulillah, sehat Yu. Alhamdulillah. Abang juga sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bang, cerita sedikit dong tentang Hadisul Ifki ini. Ya. Apakah memang sudah ada dari zaman Rasulullah dulu? Baik Ayu, sebelum itu saya sapa dulu Sohib Dokar yang nun jauh lokasi tapi dekat di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ditanya apakah sejak zaman baheula ada hadisul ifki atau di zaman sekarang disebut hoax? Jawabannya iya. Oh, jadi udah ada dari zaman dulu ya, Bang ya? Saat itu kan Rasulullah berserta rombongannya setelah perang Muraisi itu istirahat di satu tempat. Siti Aisyah turun dari tandu, gitu ya. Dia buang hajat. Pada saat dia kembali ke tandu, pegang-pegang, wah, kalung pemberian dari suami tercinta Rasulullah terjatuh di tempat dia buang hajat, gitu ya. Bergegaslah Siti Aisyah. Di mana-mana ini tipologi wanita kan pasti memikirkan benda berharga sebagai bentuk perhatian. Ini kan hadiah yang dari suami tercinta. Nah, pengawal pribadinya tidak tahu bahwa Siti Aisyah turun dari tandu tersebut. Pada saat kemudian rombongan berangkat tanpa mengecek Siti Aisyah masih berada di tandu atau sudah keluar. Singkat cerita, Siti Aisyah tertinggal. Dari situlah bergulir peristiwa-peristiwa yang akhirnya menimbulkan banyak fitnah yang nanti kita bisa urai dari kasus demikian. Begitu Ayu. Nah lalu bagaimana tuh Bang umat Islam menyikapi peristiwa itu pada saat itu? Sebelum masuk ke situ, menariknya adalah ketika Siti Aisyah tertinggal, dia kan cemas sendirian di tengah padang gurun yang luas gitu ya. Padahal waktu itu senja sudah datang. Nanti bagaimana ya nasib keselamatan diri saya gitu kan? Seorang wanita yang tidak ada pelindung. Bisa saja binatang buas, bisa saja orang jahat begitu ya. Manggil-manggil sudah nggak kedengaran oleh rombongan. Itu orang betul bilang digero-gero gitu ya, dipanggil dengan suara keras, tidak bisa. Di telepon belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Sambil dia berdoa kepada Allah, dia berserah diri, datanglah salah seorang sahabat Rasulullah yang memang tugasnya mensweeping. Dikhawatirkan kalau ada musuh-musuh yang mengikuti rombongan Rasulullah. Sofwan namanya. Dia mengenali kok ada seorang wanita di tengah padang gurun Sahara. Karena memang sudah familiar dengan istri Rasulullah, diketahui bahwa ini istri Rasulullah. Lalu ontanya Sofwan disuruh duduk. Siti Aisyah pun dipersilahkan sambil naik, tentunya sambil diucapkan salam, assalamualaikum, wahai
istrinya Rasulullah, Ummi Mukminin begitu ya, ibunya orang-orang mukmin gitu Ya. ya. Sepanjang jalan tidak ada satu kata pun yang terucap. Cuma yang tersebut adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa begitu, Bang? Bukan dalam konteks kan ada kematian. Iya, Tapi oke. konteks karena ini akan timbul musibah nih. Oh. Karena Sofwan itu kan sahabat yang soleh. Iya. Istri Rasulullah kan orang yang suci, orang yang Iya. soleh. Udah mulai terpikir, wah ini efeknya berat nih. Gitunya akan terasa oleh Sofwan ini akan timbul masalah nih. Singkat cerita sampailah ke Madinah. Apa yang terjadi? Orang yang tidak suka dengan Rasulullah, orang yang benci dengan keluarga Rasulullah, orang yang tidak senang dengan kondisi kedamaian yang terjadi saat itu, Abdullah bin Ubay bikin isu seolah-olah bahwa Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Buktinya mereka ngedet tuh gitu ya. Di Gurun Sahara gitu. Dipelintir ya, Bang. Dipelintir. Oke. Nah, terus satu sisi banyak orang yang percaya bahwa kejadian itu, terutama orang yang tidak suka dengan keluarga Rasulullah. Di kelompok yang kedua ada orang yang tetap yakin bahwa tidak mungkin itu terjadi di istri Rasulullah dan sahabat yang baik. Dan di kelompok yang ketiga ada yang ragu-ragu. Nah, itu memilih diam. Ya. Akibatnya terjadilah konflik antara kelompok satu yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut sampai dicari-cari itu yang penyebar fitnah, mau terjadi pertikaian. Tapi ada satu kelompok yang mendamaikan. Sahabat-sahabat Rasul dikatakan ini saatnya kita mengadukan kepada Rasulullah kejadian ini. Walaupun pada akhirnya Rasulullah juga tahu kejadian itu. Iya. Itu yang membuat Siti Aisyah sakit. Hampir sebulan dia mengurung diri. Dan Rasulullah pun sempat merasa tidak nyaman. Bersedih hati. Iya, iya. Itu gambarannya Ayu. Hoax di zaman bahla. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang nih, Bang. Ya. Bagaimana sebenarnya sikap yang benar kita dalam menyikapi berita hoax? Quran sudah mengatakan di salah satu suratnya itu dikatakan kita harus tabayun, fatabayyan, ada cross checking. Oke. Kalau di dunia berita harus ada check and recheck, cover but side news. Yes. Jadi dalam suatu narasi yang sederhana, berita yang benar itu harus bebal, Ayu. Oh, apa tuh? Bebal Bang? ini bukan oon ya. Bebal itu bukan berarti dia IQ jongkok. Bebal itu B-nya beritanya, B-nya tuh benar, Oke. A-nya akurat, Oke. lalu L-nya lengkap. Oh. Misalnya kita katakan bahwa tanaman ini warnanya hijau, benar. Ya. Tapi tidak lengkap. Kita katakan tanaman hijau ini belinya di Amerika gitu. Ya, sebetulnya tidak di Amerika. Ini kan sebetulnya produk lokal. Kalau kita lengkapi, ternyata tanaman ini adalah jenis dari aglonema. It-nya adalah Snow White. Terdiri dari 2 rumpun. Usianya remaja, perkiraannya antara usia 2 sampai 3 tahun. Ini baru berita lengkap. Bebal tadi Akurat, ya. bebal tadi begitu. Oke. Sama halnya tadi kalau kita melihat kasus tadi, harusnya beritanya lengkap. Siti Aisyah tertinggal, ditemukan oleh Sofwan, diselamatkan, dan mereka sama-sama menjaga kesucian dirinya. Gitu Ayu. Bang, sedemikian tegas dikatakan bahwa kita jangan sampai nih masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyebarkan hoax. Ya. Nah, sebenarnya konsekuensinya itu seberat apa sih, Bang? Ya, kalau kita lihat itu kan bisa memutuskan silaturahim. Bukan hanya antara keluarga, bukan hanya antar teman, tapi fatalnya kalau saja Rasulullah tidak sabar, sampai nanti di endingnya itu bahwa Rasulullah mendapatkan keterangan langsung dari Allah, nanti bisa dibuka surat Nur, ayat 11 sampai ayat selanjutnya itu, bahwa Siti Aisyah clear, bersih, dia tidak selingkuh. Bahwa itu hoax gitu. Makanya
bahayanya hoax adalah ketika tidak terjadi tabayun, tidak ada cross check, itu akan menimbulkan fitnah besar, yaitu pertikaian, putusnya tali silaturahim. Dan yang kedua, sengsara kan. Bayangkan, ini bukan hanya satu orang yang kena fitnah, tapi satu keluarga besar. Kalau dia tokoh terkenal, maka betapa malunya suatu masyarakat, suatu bangsa yang ikut menanggung fitnah besar itu. Dan yang ketiga, ini bisa mendatangkan musibah. Musibah apa tuh, Bang? Ya, pertumpahan darah. Sampai sejauh itu ya? Iya. Akhirnya kan antara kelompok yang satu dengan yang lain kalau tidak bisa dicegah. Dan banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan, pertikaian karena fitnah, karena hoax. Gitu Ayu. Itu yang di dunia. Belum lagi di akhirat. Allah sudah katakan di surat Al-Taubah itu. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Ini dalam konteks pada saat itu Abdullah bin Ubay ibnu Salul itu yang menimbulkan pertama kali hoax bahwa Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Itu kata Rasulullah, kalau melihat dari ayat ini, Al-Quran ini, jadi dia tidak mau mensolatkan dan dia melarang sahabatnya untuk mensolatkan karena dalam kasus dia termasuk orang-orang yang munafik. Subhanallah. Jadi seberat itu tuh ya Bang ya konsekuensinya sebetulnya ya? Iya, di dunia sendiri merusak tatanan kehidupan, di akhirat sendiri Allah menegaskan di surat Al-Quran ini orang yang tidak layak disolatkan dan diminta ampunkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melarang ini bukan Nabi. Allah langsung ya. Iya, gitu. Benar. Sekaligus ini kan shock terapi ya. Jadi hati-hati dalam bicara. Nah, sekarang Bang, kalau banyak kejadian yang terjadi nih di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang suka nggak sadar tuh Bang. Ternyata loh nyebarin gosip ya gitu. Nah, itu sebenarnya gimana ya Bang untuk bisa kita terhindar dari hal itu? Yang pertama, selalu kita filter diri kita. Selalu kita cross check kalau berita ini benar atau tidak. Satu itu dulu. Kita telusuri sumbernya dari mana. Yang kedua, kita setelah mentelusuri, kita lihat kontennya, isinya. Masuk akal atau tidak. Sebelum beredar WA, postingan hoax, dulu ada istilah surat berantai ya. Iya, betul. Coba dilihat kontennya. Awalnya bagus, saya ambil contoh saja. Siapa yang mengamalkan surat Yasin, maka akan mendapatkan itu tuh, keberkahan di dunia dan akhirat. Di awalnya sudah bagus. Iya, betul. Tapi di ujungnya coba didengarkan. Maaf kita baca. Saya mendapatkan berita ini dari orang yang sudah tidur di makam Rasulullah selama 100 malam berturut-turut. Karenanya ini pasti sahih, pasti benar. Siapa yang tidak memfotokopi surat berantai ini, maka akan terkena penyakit kusta, kudis, kurat, dan akan ketabrak mobil. Nggak ada hubungannya orang yang tidak membaca surat Yasin akan ketabrak mobil atau penyakit kusta. Berarti kontennya ada yang bermasalah. Betul. Nah, disitulah harusnya kita sudah bilang, kita ya di situ. Berarti itu tidak mungkin. Dan yang ketiga, ini ciri khas hoax adalah atau berita dusta. Tolong sebarkan. Jika tidak sebarkan, Anda akan celaka dan akan siap menanggung risikonya. Buktinya si fulan mati karena ini, karena ini. Dan yang keempat yang tidak kalah penting, kita harus tetap menjaga ketenangan diri kita. Kita memilah dan memilih, dan kita minta petunjuk kepada Allah. Kalau ada berita benar, apakah berita itu bermanfaat untuk kita sebarkan? Kalau berita itu benar dan bermanfaat, apakah perlu waktunya kita sebarkan? Nah, kalau ketiga ini tidak ada, udah tidak benar, tidak perlu, waktunya tidak tepat, mengapa harus kita sebarkan? Abaikan saja ya Bang. Abaikan, masukin aja tong sampah. Buang. Gitu yo. Bang, kita udah ngobrol nih dari tadi. Tenggorokan saya mulai kering Bang. Gimana kalau kita minum dulu ya Bang? Setuju. Ya? Nih sudah ada yang cantik
hijau-hijau segar. Apa namanya yuk? Pas dinikmatin di sore hari. Green tea bang, ice green tea lebih tepatnya. Ice green tea. Ayo bang, dicoba. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kita udah ngobrol tentang hadisul ifki ini. Kira-kira kesimpulan dan tips apa yang bisa disampaikan untuk Sohib Dokar? Tips sederhananya satu, setiap kita mendengar gosip, setiap kita mendengar berita yang meragukan, tadi pertimbangkan berita itu apakah bebal, berita itu apakah penting untuk disebarkan lagi, atau yang ketiga apakah berita itu tepat waktu untuk kita share. Kalau ketiganya tidak perlu, buang ke tempat sampah. Yang kedua, kita batasi saja dengan lebih banyak misalnya mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Justru dengan kalimat-kalimat thayyibah tadi, itu akan menfilter lidah kita, telinga kita, sekaligus hati kita. Kita mohon ampun dan kita mengucapkan kalimat yang baik lagi, subhanallah walhamdulillah. Walaupun mungkin secara sir, tidak keras di depan orang banyak. Mohon maaf nih, dalam hati. Iya, dalam hati ketika ada teman-teman sedang kumpul bareng, mereka nyebar gosip, ya kita istighfar saja untuk mengingatkan kita tidak bagian dari mereka. Dan yang ketiga, boleh dengan doa. Allahumma ja'alni mahbuban fika. Ya Allah, jadikanlah diriku yang engkau sayangi, wa mahbuban fi qulubin nasi ajmain, dan yang disayangi oleh seluruh umat manusia. Logikanya, kalau Allah menyayangi kita menjaga hubungan koneksitas kepada Allah. Kalau kita minta disayangi oleh seluruh umat manusia, kita meminimalisir segala kesalahan-kesalahan lisan, ucapan. Jadi kita selalu menyandarkan itu kepada Allah dan menjaga akhlak kita. Itu yang paling penting, ayo. Jadi saya teringat ada pantun. Apa itu bang? Kakap bakar, berasa anget makannya malam hari. Ya kalau sore hari nih yuk, kita kurang enak nih. Jadi kakap bakar, berasa anget makannya malam hari. Ditaburin kecap, cabai, bawang merah, nikmatnya berasa. Ngegosip emang berasa asik. Ngegosip tuh berasa asik, tapi bikin lupa diri. Apalagi kalau ketemu topik yang ngulik-ngulik keluarganya. Karenanya yuk, kita selalu mohon kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang Sama-sama. untuk berbagi ceritanya hari ini. Sama-sama, ayo. Nah, Sohib Dokar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menjadi bagian dari acara ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.